sehingga kita dapat bertemu berkumpul pada pagi hari ini di acara Gathering Prolanis ya, Gathering Prolanis guys. Senang nggak Bu? Pengen lagi? Semoga ada lagi ya. Semoga hari ini bermanfaat ya. Ini sedikit agenda rutin ya. Prolanis itu harus ada kegiatan senam dan edukasi ya. Dan ini adalah edukasi, kita sebentar saja, setengah jam aja. Karena durasi kita memang waktunya setengah jam minimal ya Bu ya. Sebenarnya kita sudah pernah membahas stroke ya. Kita ulangi lagi ya Bu ya. Ini adalah salah satu komplikasi dari penyakit hipertensi, betul. Yaitu adalah stroke. Ada yang persol stroke, ada yang pernah mengalami gejala stroke, ada yang keluarganya mempunyai stroke, ada yang di sini ada yang punya riwayat stroke. Tidak ada. Ya, alhamdulillah dan semoga tidak terjadi ya. Ya. Apa itu stroke Bu? Yuk, ada yang mau jawab? Stroke ki opo? Nek jenengan mendengar kata stroke, ning pikirane jenengan niku napa? Tidaknya lumpuh, mati rasa. nggak bisa bergerak, rasanya kayak mati rasa. Ada yang mau menambahkan? Yang terlintas pertama kali saat ada kata stroke mesti lumpuh separuh. Betul? Ya, mesti mikirnya seperti itu, lumpuh separuh. Terus apa lagi? Pelo, betul? Merah mulutnya, betul ya? Yaitu apa itu Bu? Suatu keadaan yang timbul karena terjadi gangguan peredaran darah di otak yang menyebabkan terjadinya kematian jaringan otak sehingga mengakibatkan seseorang menderita kelumpuhan atau kematian. Betul, itu dengan tanda gejalanya tadi seperti itu tadi Bu. Apa? Rajae peron, ya. Anggota gerake lemah sepale. Perso ya. Ya. Kemudian rasa raba terganggu separuh. Kemudian apa lagi Bu? Ya betul, spelo atau afasia, gangguan bicara. Ya. Kemudian disorientasi atau bingung. Nanti bingung aku kita ngendiro. Iki esok apa itu ya. Kemudian kalau ada pasien seperti ini, siapa nih Bu? Ya betul. Sepertinya tidak rumah sakit ya Bu ya. Pokoknya ngerti-ngerti karena itu adalah biasanya adalah mendadak ya Bu. Tidak ada gejala. Aku ngelusuk ini tidak ada. Saat beraktivitas tiba-tiba dia merasakan lemas separuh. Rasanya tangannya kok ngerti-ngerti lemas. Ya itu dicurigai dia kena gejala stroke ya Bu. Itu sudah umum dan banyak. Gitu ya pokoknya kok ini kok tanganku merasakan lemas. Dan dia punya riwayat hipertensi. Berarti kita sudah mulai mencurigai dia ada yang kena stroke ya Bu. Ya, kemudian penyebabnya apa Bu? Ya, ada yang perso penyebab stroke. Hipertensi. Betul, hipertensi. Ya, pecah pembuluh darah karena apa Bu? Ya, pecah pembuluh darah karena hipertensi juga bisa ya Bu. Saking tensinya dhuwur, terus delalah kok ya mbok tidur. Nah itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah otak. Nah itu biasanya nanti pasien langsung tidak sadar. Itu ya. Kemudian apa namanya Bu? Penyumbatan. Ya, sumbatannya karena apa Bu kira-kira Bu? Apa Bu? Peredaran darah tidak lancar. Ya. Disebabkan karena apa peredaran darahnya tidak lancar Bu? Ya, apa Bu? Kok? Kolesterol. Pola makan yang tidak sehat. Penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Itu ya Bu. Jadi yang kagungan kolesterol inggil
berhati-hati ya. Nek kok sering ngerasa kayak musim muter-muter, nah itu bisa jadi karena memang gangguan peredaran darahnya nggak lancar ya Bu ya. Kesemutan itu ya karena ya kebas itu ya Bu ya. Itu tandanya kadang-kadang ada yang kolesterol yang tinggi itu ya. Ya, terus darah tinggi, kolesterol dhuwur, punya riwayat diabetes, dia lebih berpotensi kena serangan stroke ya Bu. Jadi komplikasinya hipertensi yang tidak terkontrol itu adalah yang pertama adalah stroke itu ya. Kemudian sumbatan bekuan darah di otak, yaitu ya Bu bisa jadi karena kolesterol yang tinggi ya. Kemudian kekurangan suplai oksigen yang menuju ke otak. Ke otak kenapa ini? Kenapa suplai darahnya ke otak kok bisa kurang? Karena apa ya Bu? Ya, bisa jadi tidak normal. Bisa jadi itu tadi karena sumbatan di pembuluh darah itu ya, jadi menebar pembuluh darahnya dan dosen marahi aliran darah itu terganggu itu ya Bu. Kemudian faktor resiko sing menyebabkan stroke ya, hipertensi adalah pemicu ya pertama ya Bu ya. Ya, di sini ada yang masih hipertensi tidak berobat. Ada enggak Bu? Insya Allah enggak ada ya. Ada yang hipertensi tidak minum obat? Masih ada. Ada yang hipertensi udah minum obat, sudah pre-kontrol, kok tensiku masih tinggi? Masih ada? Berapa Bu? 140 itu termasuk tidak tinggi sekali ya. Itu termasuk masih bagus ya. Ada yang lebih dari 160 meskipun sudah periksa dan sudah minum obat. Ada enggak Bu? Berarti nek tensi ini kok 100 dia punjul wis ngombe obat, wis rutin kontrol kok tensi ini masih 160 ke atas, berarti itu terkontrol apa enggak? Tidak. Nah, itu yang jadi harus dievaluasi ya Bu. Kok aku wis ngombe obat rutin, kok aku wis periksa, wis rutin kontrol, ning kok tensiku 170. Itu terkontrol enggak? Tidak ya. Masih ada enggak yang peserta Prowanis yang tensi ini masih tinggi meskipun minum obat? Enggak ada ya, insya Allah ya. Nih, kalau ada saudara kita atau tetangga kita yang sudah minum obat kok tensi ini masih dhuwur, berarti itu belum terkontrol ya Bu ya. Harus ada evaluasi apakah dosisnya mau dinaikkan atau mau ada obat tambahan. Biasanya nanti seperti itu untuk evaluasinya gitu. Saya aku sebenarnya obat, aku sebenarnya kontrol, tapi tensiku kok 170. Berarti itu tidak bagus ya Bu, itu tidak terkontrol namanya, oke? Harus segera ada tindak lanjutnya, gitu ya, biar kita terhindar dari komplikasinya itu tadi, ya. Kemudian faktor penyakit tadi apa selain hipertensi? Kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu berapa Bu? Ya, batas maksimalnya sudah tahu ya kolesterol ya. Di bawah 200 ya. Jadi nek di atas 200 kedah ya, kedah periksa, kedah diet, kedah olahraga ini sudah ada. Kemudian apa Bu? Gangguan jantung ya. Gangguan jantung dapat menyebabkan stroke. Karena kelainan jantung itu kan bisa mempengaruhi aliran darah ke otak tadi ya Bu ya. Kemudian lagi faktor resikonya lagi apa Bu? Ya, diabetes itu komplikasinya banyak ya. Salah satunya juga stroke. Tapi paling banyak adalah gagal ya, retina diabetik atau mata ya. Itu termasuk komplikasinya diabetes ya Bu ya. Kemudian ada riwayat stroke dalam keluarga, sebelumnya itu nggak menurun, hipertensinya yang menurun ya. Contohnya memang hipertensi gula itu adalah pengobatannya seumur hidup ya Bu. Jangan aku normal,
nggak mengambil obat, boleh nggak? Ya, pengobatannya hipertensi gula adalah seumur hidup dan 1 bulan sekali harus kontrol, gitu nggak? Kemudian Bu, faktor gaya hidup yang menyebabkan stroke. Oh, bapak-bapak ada yang merokok? Pak Imam boten gitu. Boten. Ya, alhamdulillah kita nggak ada yang merokok ya Bu. Kemudian makanan tidak sehat, apa contohnya Bu? Banyak gorengan. Apalagi Bu? Ya, mie instan. Kenapa mie instan nggak boleh? Ada bahan pengawetnya. Satu, bahan pengawet. Kedua, ya ini Sulit untuk dicerna, dihaluskan. apalagi Bu? Karena di bumbu ini banyak mengandung natrium atau garam. Makanya itu tidak dianjurkan. Tidak hanya untuk pasien hipertensi saja, untuk kita yang tidak hipertensi pun tidak dianjurkan untuk makan mie instan terlalu sering ya Bu. Kemudian makanan apa lagi Bu? Cepat saji ya Bu. Makanan yang apa ya? Buah kaleng. Makan itu apa itu? Buah kaleng. Ya, langsung makan itu loh kayak sosis, nugget itu juga tidak dianjurkan ya Bu, karena apa? Sosis sendiri kita tidak tahu bahan bakunya ya. Mungkin kandungan dagingnya cuma seberapa, yang lain apa isinya? Kita kan nggak tahu gitu ya Bu ya. Ya, lebih sehat untuk makan sayur buah yang dimasak ya Bu ya. Kemudian apa lagi Bu? Ini alkohol yang mungkin nggak enak, nggak ada ya? Nggak ada yang minum alkohol kan? Soda gembira, soda gembira boleh, cuma nggak boleh terlalu sering soda ya Bu. Nah, kurang olahraga, emang ada yang di sini yang kurang olahraga? Masih ada? Ada saja. Kadang-kadang ada yang malas. Saya kayak kurang olahraga ya Bu. Ya, nah, olahraga sudah pasti semua ya. Minimal 1 minggu sekali ada kegiatan senam ya Bu. Betul. Kemudian pencegahannya Bu. Nah, kita ada saudara yang kena stroke. Ya Pak, belum sebelum kita kena stroke, cara mencegahnya kenapa? Bagi yang hipertensi rutin minum obat, rutin mengatur tekanan darah, betul. Terus musik merokok ya berhenti ya Bu ya. Kemudian ini makanannya apa Bu? Ya, yang pasti makanan sehat ya Bu, sayur, buah. Itu ya, ya makanan yang tinggi serat. Usia 40 tahun ke atas itu pokoknya 3 yang dikurangi ya Bu. Makanan yang tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Itu ya Bu. Pokoknya dibatasi untuk makanan-makanan yang tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak. Itu ya, boleh dikonsumsi tapi tidak boleh terlalu banyak. Itu ya. Kemudian menurunkan konsumsi kolesterol dan rutin kontrol kolesterol. Kita kan ada pemeriksaan screening kesehatan ya, 1 tahun sekali. Sudah pada ikut? Wah. Dimanfaatkan ya Bu, dan kita tahu kolesterol kita, asam urat kita, gula darah kita, fungsi ginjal kita normal atau tidak. Nah, tidak normal, tidak tinggi, nanti kan kita bisa evaluasi apa yang kita harus diet, apa yang harus kita konsumsi. Itu ya Bu, jangan takut. Kadang-kadang saya itu mengedukasi pasien itu ada yang takut hasilnya tinggi. Dan itu hasilnya tinggi apa ya orang kena ya Bu ya. Gitu. Maksudnya mumpung kita ada semalam cek, kita cek, hasilnya tinggi, kita kan bisa obati. Kalau nggak diobati nanti, nah, komplikasinya kemana tadi nek kolesterolnya tinggi? Stroke. Itu ya Bu, angkat aja cek kesehatan gratis. Nanti yang belum daftar ya Bu. Ya. Terus ada pemeriksaan berkala 6 bulanan prodial. Kita kan ada
fasilitas dari BPJS ya Bu ya dimanfaatkan ya Bu. Apa kelebihannya Prodia itu? Dia ada HbA1c untuk pasien diabetes yang puskesmas kita nggak punya. Gitu ya Bu, dimanfaatkan monggo bagi yang kalian diabetes monggo. Apa toh HbA1c itu adalah perkiraan gula darah dalam waktu 3 bulan. Jadi beda sama gula darah sewaktu, beda sama gula darah puasa. Itu perkiraan 3 bulan terakhir itu gulanya panjenengan itu berapa? Itu ya. Itu di puskesmas nggak ada. Kita nggak punya. Yang punya Prodia. Ya, itu cuma bisa pakai untuk pasien diabetes. Itu ya Bu, monggo kalau ada orang-orang cek kesehatan gratis atau Prodia bisa untuk mengikuti deh. Ya mungkin sebagian besar itu pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan GMC-nya puskesmas ya. Cuma kadang ada memang di tertentunya ada yang berbeda. Gitu ya. Kemudian mempertahankan kadar gula darah normal. Lihat ke sini ya. Dengan cara apa Bu? Mempertahankan gula kita normal Bu. Betul tadi itu ya. Kita sudah mulai mengurangi konsumsi garam, gula dan lemak. Terus dia cara mempertahankan gula darah normal Bu. Selain kita diet gula. Betul, olahraga rutin. Kemudian obesitas. Yang pertama dulu. Ini adalah salah satu faktor pencetus ya Bu. Oke teman-teman, IMT normal belum tahu nggak Bu? teman-teman. IMT Lihat normal. ke sini, siap. 1, 2, 3. Ya, 2, 3 ya Bu. Cara ngitungnya ya Bu ya 2, 3. Ayo buka dong ya Bu. Cara menghitung IMT. Berat badan. 3. Jempolnya di atas. Siap. 1. Berat badan. Gimana masih tadi? Apa juga lupa Bu? Sampai ketemu semuanya, mana jempolmu? Siapa jempolnya? Dulu sebagai stasiun. Tinggi badan, berat badan dalam kilogram dengan enggak dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Berat badan dibagi tinggi badan kuadrat itu ya. Jadi berat badan itu 60. Ya, kuadrat itu seperti itu ya Bu ya. Nah, berat badan dibagi tinggi badannya ning meter ora senti ya Bu, meter kuadrat. Itu nanti MT-nya berapa? Nek 23 berarti normal. Nek lebih dari 23 berarti obesitas. Ya. Yang obesitas terus piye berarti Bu? Ya. Diet, olahraga. Dietnya dengan apa Bu? Oh, tidak bagus ya. Ya, boleh. Pokoknya dietnya boleh. Cuma jangan sampai kita diet itu nggak makan ya Bu ya. Makan itu perlu, penting ya. Boleh dengan mengurangi porsinya saja. Ya. Yang dari piring jadi setengah piring. Dibanyakin sayurnya sama lauknya, karbohidratnya diminimalkan saja. Itu ya. Terus kurangi konsumsi manis. Ya. Apa manis nih contohnya? Enggak cuma es teh kok sing manis ya Bu. Apa sing manis? Donat ya manis ya Bu. Sing roti-roti ku ya tinggi gula ya Bu. Dan dosa enggak nih gula, konsumsi stok gula itu bukan nyaman es teh kok kopi tok ya Bu. Banyak makanan yang tinggi gula, roti tinggi gula, nasi ya tinggi gula, apalagi Bu? Apa Bu? Gantinya kan? Boleh nasi, mungkin porsinya saja. Itu ya Bu.
pokoknya darah tinggi gula itu banyak. Apa ya wafer itu juga tinggi gula ya Bu ya, pokoknya terus kayak keripik-keripikan itu tinggi apa? Tinggi garam ya. Kita turuti asin ya, itu ya Bu. Kerupuk itu tinggi aja nggak karam itu. Nah, hipertensi ya dikurangi dengan cara untuk keripik ya Bu ya, karena itu tinggi garam. Orang kudunya tak yang asin ya Bu, dan asin itu BAC tapi ternyata apa itu garam, keripik itu juga tinggi garam ya. Kemudian ini cara mencegah obesitas itu ya susah ya, kita menurunkan berat badan ya Bu ya, tapi setidaknya dengan cara satu olahraga, kedua itu tadi konsumsi karbohidratnya dikurangi ya, konsumsi manisnya dikurangi, rutinkan olahraga nek bisa setiap hari, meskipun senangnya seminggu sekali, jalan paginya tuh setiap hari 30 menit itu ya Bu. Nah, kemudian ya ini mantap ya. Ya, kemudian ya penanganan stroke di rumah. Nek wis kena stroke, nek ngomong dia Pak nih Bu. Dia Pak nih tak newe. Ya, pokoknya berobat teratur ya Bu ya. Yes. Stroke itu diobatkan untuk mengendalikan apa hipertensinya, terapi untuk ini pergerakan saraf-sarafnya dan kembali normal ya Bu. Kemudian apa, bantu pasien melatih gerakan otot dan sendinya. Nah, dengan keluarga yang sekarang enggak di rumah ada enggak? Oh enggak ada ya, kok nggak tahu dari ternyata kita kok saudara ya Bu, seandainya kan pasiennya lumpuh ini digerak-gerak ini ya, dingenek-ngenek dan orang apa ya tambah nanti mengecil, tidak ada gerakan di ototnya mengecil ya Bu ya. Dan dosen itu harus dikai olahraga seperti ini, harus diajarkan namanya ROM. Itu nanti seperti ini, gerak-gerakkan seperti ini ya Bu ya. Itu mencegah ototnya mengecil dan tambah kaku. Itu ya Bu ya. Kemudian bantu kebutuhan sehari-hari. Nek pasien ini lumpuh ra iso ngatus ya, dibantu untuk mandinya. Nek mboten saged mandi ya dibantu ya Bu ya. Pokoknya dibantu untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian motivasi klien agar tetap semangat dalam latihan fisiknya yang tadi seperti ini tadi ya Bu ya, gitu ya. Diberi motivasi. Pasien sakit terutama stroke itu pasiennya pasti psikologinya terganggu karena dia jangka panjang tidak bisa bergerak secara normal. Kasarannya biasanya aku di rono-rono, saiki aku nang omah wae dengan kondisiku seperti ini. Mesti pasien itu akan mengalami gangguan psikologi. Dadose sing sehat sing sabar, dikasih motivasi pasti sembuh. Itu ya Bu ya. Ojo malah pasiennya nesu malah diseneni, tambah males untuk pasiennya lagi mari. Itu ya Bu ya. Ya memang ngurusi orang sakit itu beban ya. Cuma mau gimana lagi harus sabar. Kemudian lagi periksa tekanan darah secara rutin. Gitu ya Bu. Nggih. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada? Simpan Pak. Pak Ina mau tanya, monggo Pak Ina. Pak Yono ya, kemudian Pak Ina. Pak Yono mau tanya apa? Ternyata Pak Bagus suaranya apik ya ini ya. Aku lagi ngerti nih Pak Bagus itu pintar nyanyi. Kan aku udah bunyi kaget aku mau. Ya, apa Pak Yono? Ini Bu, saya mau bertanya, apakah kalau semula mengkonsumsi obat penurun kolesterol, atau setelah memeriksa normal?
Apa itu obatnya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya adalah Pak Yono bertanya, kalau ada riwayat kolesterol tinggi dan sudah diobati, terus dievaluasi hasilnya sudah normal, apakah masih perlu pengobatan lagi begitu, Pak? Oke, kira-kira Bu ada yang bisa jawab? Perlu enggak? Ini hasilnya sudah normal. Hasilnya udah normal. Ya, betul banget Bu. Benar pintar banget. Iya Pak, intinya ada kolesterol tinggi itu memang pengobatannya tidak jangka panjang. Memang kita biasanya evaluasi 3 bulan. Jika kolesterol tinggi diobati sudah turun, kita tidak memberikan lagi. Dengan cara apa biar tinggi seperti bunuh tadi dengan diet. Bagaimana caranya biar kolesterolnya nggak naik lagi? Dengan cara apa? Stop konsumsi yang berlemak, gorengan, jagung, santan-santan ya Pak ya. Kemudian olahraganya juga banyak. Itu ya. Terus nanti bisa dicek secara kontinu. Gitu ya. 6 bulan sekali atau seperti apa? Sebetulnya kalau enggak, pas kita mengalami keluhan gejala kok abot, rasanya kan boleh dicek ulang. Gitu ya. Sampun pemirsa. Sebetulnya Bu, saya kata dokter sudah kalau kolesterol, tapi saya tidak merasakan apa-apa. Oh, berarti dengan kolesterolnya berapa Pak? Ya, 203 kunjungnya lupa Pak. Tidak apa-apa itu. Yang penting diet aja, biar caranya biar orang naik lagi. Dengan tadi pola makannya dijaga, terus olahraganya, pola istirahatnya itu dijaga saja. Dan tidak seperti itu ya Mbak, saya obatnya dulu, yaitu dengan diet saja. Ya, ini Bu, menghadap 203. baik semuanya satu langkah ke belakang jalan. Turun jadi 100, kurang dari 200 kok. Nah, sudah normal berarti ya Pak, sebenarnya 200 juga tak tinggi banget. Jadi itu terluka, karena batas maksimal ada 200. Yang Oke, paling oke. makan ada bisa Sudah, nggak apa-apa, sebenarnya diam aja Pak. Jadi Oke, ada lagi yang mau tanya yuk? Boleh. Mesti tetap nanti Pak, saya ada apa? Iya Bu. Apa-apa? Konek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ekstranya Bu. Apa ini? Tekanan darah? Darah dulu siapa tahu? Selamat pagi teman-teman. Apa? Screening Baik kesehatan? teman-teman, nanti hari ini Pemeriksaan kita bersama? bersama tim Selamat di Kampung KKN. Di sini Saya itu Kampung KKN ada banyak. kemarin kita 3 bulan sekali saya cek total. Jadi baiknya berapa? General medical check up maksudnya yang ditanyakan. Ya, kalau aturan pemerintah dengan tes kesehatan gratis itu 1 tahun sekali. Untuk saat ini untuk diperbolehkannya 1 tahun sekali. Gitu. Selama dia tidak ada riwayat 1 tahun sekali. Kalau ada riwayat diabetes itu bisa setiap bulan dicek untuk gula darahnya saja. Gitu. Kalau tidak ada riwayat apapun 1 tahun sekali. Kayak dulu 6 bulan sekali dengan GMC. Jadi langsung ke 13 jam Bu. Jadi saya 3 bulan sekali. Bayar sendiri. Oh, good. Monggo nek itu tergantung diri ya Pak ya. Nek memang minimal sebenarnya 6 bulan sekali aja nggak apa-apa. Tapi saat pemerintah 1 tahun sekali. Kakak Maru nanti agak semangat ngasih sehat ya. Idealnya nek saya 6 bulan sekali. Iya. Karena nek 3 bulan terlalu sering Pak. Wajah kita jadikan sampai Enggak, Bu. kursi Asmani semua pinter. kita bedaki. Saya Budatian Mulai dari sekarang. RW. Oke, siapa yang semua Berarti ah. Belum. Sudah tidak. Luar biasa, orang yang gak keras dicerat. Sangkra apa losari? Sangkra. Oh, iya. Seperti luar biasa. Darah tinggi dan juga gula itu harus mengkonsumsi obat. Apa tadi? Setiap hari. Sedangkan kita tahu kalau obat-obat kimia itu sangat berbahaya untuk organisme. Tangan yang paling meriah. Pertanyaan saya, untuk dikonsumsi setiap hari itu aman dalam
jangkauan panjang itu. Terima kasih. Nanti kita akan senang gerakannya ya, ikuti Sebenarnya itu kakak pemandu yang ada di depan. kita sudah sering Ikuti gerakan Kak Agus dan membahas Kak masalah Cika, ini ya Bu ya. Kita mau senang apa? Kita hipertensi, gula, Gerak pura-pura ya. komplikasinya Oke, kalau nggak teman-teman minum bisa obat jalan gimana? cepat Kak Agus sebelah sini kan. Selain stroke, ke ginjal. Lah jenengan nek minum obat rutin, segini ya, logikanya ya, kita tensi 200, tidak minum obat. Oke, teman-teman gerakan ikuti gerakan Lebih kakak cepat pemandu ya. merusak Ikuti ginjal gerakan. ndak Kita senang daripada dua jenengan kali minum ya. obat. Memang Ya santai dulu obat dan itu adalah bahan kimia. ya, lebih Tapi berenergi. dengan